Jenderal tentu sangat dekat sama Presiden. Apa benar Presiden sangat mempertahankan atau membacking Gubernur DKI ini? Saya lebih baik menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga Bhinneka Tunggal Ika daripada saya jadi presiden. Ini pernyataan saya, Bu Kadi. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang Kapolri dan Panglima TNI saya akan persilakan menjawab masalah-masalah yang disampaikan tadi. Dan sebelumnya saya menyampaikan selamat dan terima kasih kepada, saya dengar banyak rakyat di seluruh Indonesia yang nobar malam ini, termasuk jajaran kepolisian di berbagai kantor Polsek, Polres, dan yang lebih lagi prajurit seluruh tanah air yang mendapat surat dari Panglima untuk menonton malam ini. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang saya mulai dengan Pak Kapolri. Ya, Wow. pertama-tama tentunya saya ucapkan selamat kepada Pak Karni, ratingnya naik betul nih Pak. Tadi darah saya itu 170, 100 di bawah. Saking stres ya Pak. Jadi saya nggak pernah pikirin lagi mau rating mau enggak. Baik, jadi saya tidak ingin mengomentari apa yang sudah disampaikan ataupun ingin masuk dalam perdebatan mengenai masalah substansi masalah, karena memang posisi Polri dalam kaitan sebagai penyelidik, kebetulan dalam kasus ini penyelidik, dan tentunya harus bersikap netral, mendengarkan semua pihak, mendengarkan semua masukan. Prinsip adalah penyelidik itulah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi informasi yang ada pada malam hari ini pun tentu adalah bagian dari informasi yang dikumpulkan untuk jadi bagian pertimbangan. Karena memang undang-undang, kitab undang-undang hukum acara pidana kita memberikan otoritas kepada penyelidik kepolisian negara Indonesia untuk mengambil keputusan nantinya apakah ini adalah tindak pidana atau tidak. Nah, kemudian tentu landasan yang disampaikan yang kita pakai dalam prinsip hukum ini adalah selain equality before the law, bersama di muka hukum, juga adalah presumption of innocence. Jadi azas praduga tidak bersalah. Itu yang kita pakai, sehingga semua pihak kita dengar. Baik pihak pelapor, pihak terlapor, semua saksi ahli kita dengar. Kita juga menemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Malam ini aja kita mendengar ada perbedaan pendapat. Sayang memang ada beberapa pihak yang tidak hadir di sini, tapi memang kita lihat ada perbedaan-perbedaan pendapat itu. Oleh karena itu, saya kira sekali lagi semua pihak kita dengar, termasuk pihak tersangka pun atau terlapor pun kita dengar, karena dia juga punya hak untuk membela dirinya juga. Nah, kemudian yang ingin mungkin kami berharap tim ini tentunya akan melakukan gelar nantinya. Gelar ini apapun nanti yang kita pilih, apakah nanti terbuka live ataukah terbuka terbatas, artinya tidak live tapi dihadiri oleh pihak-pihak yang netral, ini tolong dihargai apapun keputusannya. Dan kalau seandainya keputusan itu misalnya dinyatakan ini bukan tindak pidana sehingga harus dihentikan, ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan. Misalnya pra peradilan, meskipun dalam penyelidikan tidak ada pra peradilan, tapi bisa saja menjadi terobosan hukum. Seperti dalam beberapa terobosan hukum yang telah ada. Kalau seandainya ternyata ini juga dinyatakan pidana gelar itu, maka pihak-pihak yang dirugikan yang juga akan dapat melakukan upaya-upaya hukum, karena memang upaya hukum kita
memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan itu untuk melakukan upaya hukum lainnya. Kemudian, jadi ini kita kalau mau kita tegakkan kepada persoalan-persoalan ini, persoalan hukum. Kemudian kedua, saya hanya ingin mengimbau bahwa rule of law, karena negara hukum, kita harus ikuti. Termasuk misalnya penyampaian pendapat di muka umum. Yang tadi disampaikan adalah hak konstitusional, itu benar. Tapi tolong lakukan dengan cara-cara yang juga dalam koridor hukum, yaitu Undang-Undang 998 maupun dalam ICCPR pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights yang mengatur tentang freedom of expression, penyampaian pendapat di muka umum, itu mengatur bahwa penyampaian pendapat jangan sampai satu merugikan atau mengganggu hak asasi orang lain. Kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban publik. Yang ketiga, mengindahkan etika dan moral, terutama ketika menyampaikan orasi. Kemudian yang keempat, harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, saya hanya ingin menitipkan juga, mari kita jaga stabilitas keamanan kita. Karena ini penting bagi kita, negara kita tadi disampaikan oleh Bapak Panglima dan Mbak Yeni, kalau kita saling ribut di dalam, meskipun ini masalah yang penting, jangan sampai ini menjadi pertikaian fisik. Karena kalau kita ini terjadi, ini akan menjadi setback negara kita. Yang diuntungkan adalah negara-negara tetangga atau kompetitor-kompetitor negara lainnya. Mereka senang kalau kita melihat kita lemah. Kemudian yang terakhir, saya juga ingin menghimbau, ini media sosial ini tidak bertuan. Semua orang bisa mengupload, men-share apa saja informasi yang belum tentu benar. Bahkan kadang-kadang yang memang sengaja diprovokasi. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, tolong jangan mengupload atau men-share informasi yang tidak jelas atau tidak akurat, yang dapat berbau provokasi, sehingga kasihan masyarakat nanti menjadi bingung dan akhirnya menjadi melakukan aksi yang melanggar hukum. Yang kedua, tolong juga jangan tiba-tiba langsung mencerna dan langsung men-share yang belum tentu benar. Di-share, kita menyampaikan ke teman, satu ke teman-teman lainnya, akhirnya berantai, akhirnya menjadi jutaan, semua akhirnya menjadi misleading information. Saya kira itu saja, Pak Kani. Terima kasih. Masih ada pertanyaan saya. Bagaimana? Presiden merasa bahwa demo ini ya 18.000 lah, 30.000, dan tidak menyangka begitu besar. Karena ya berarti laporan intelijen kurang akurat yang sampai ke beliau. Apa tanggapannya, Jenderal? Ya, saya kira sudah kita perkirakan. Saya kan sudah pernah sampaikan kalau mengikuti Pak Karni dalam pernyataan saya antara 50.000 ke atas, saya sampaikan begitu. Itu pernyataan saya kalau lihat nanti di media. Yeah. Saya nggak pernah mengatakan 10.000, 20.000, 50.000 ke atas, karena saya berdiskusi dengan teman-teman yang akan melakukan saudara-saudara kita yang akan melakukan demo. Saya berdiskusi dengan Pak Bahtiar Nasir, Pak Zaitun Rasmi, lain-lain. Kemudian dari perkiraan saya sampaikan itu lebih dari 50.000. Itu. Baik, Oleh karena itulah kekuatan yang kami tarik, yang kita gunakan juga hampir 20.000. Tapi sekali lagi kita sangat tidak ingin bentrok saat itu. Yang kita lakukan justru mengedepankan para poluan berjilbab dengan anggota-anggota yang menggunakan zikir dan mereka melantunkan Asmaul Husna dan lain-lain, dengan harapan kita yakin bahwa saudara-saudara kita ini ingin menyuarakan suaranya, bukan dalam rangka untuk melakukan aksi anarkis. Kalau ada terjadi, tadi disampaikan oleh Pak Kiai, ya saya kira itu insiden-insiden saja, Pak, ya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, ya. Baik, terus Presiden mengatakan dan juga Pak Kapolri tadi menyinggung bahwa ini ada aktor politik, ada yang menunggangi. Siapakah ini? Saya tidak mau jawab, Pak Karni. Pak Karni paling pintar mancing-mancing. Yang jelas, apapun juga Pak Karni, yang jelas ini permasalahan ini, meskipun ada masalah dugaan penodaan agama, tapi sangat kental juga karena di masanya masa pilkada,
pasti ada pihak-pihak yang diuntungkan. Kemudian juga ada pihak-pihak lain juga yang mengambil momentum ini untuk agenda-agenda politik yang lain. Nah, ini harus kita pisahkan, saya kira gitu. Tapi memang sulit karena memang tercampur-campur gitu. Baik. Terima kasih. Sekarang giliran Panglima TNI, Mas Gatot. Ada jawaban untuk pembicara yang lain? Satu hal yang bisa saya petik di sini, sebenarnya kalau kita lihat secara dalam, demo yang dilakukan kemarin itu sangat indah. Seperti yang disampaikan oleh Agim tadi, bahwa pada saat demo, kemudian ada satu pasangan di depan katedral yang akan menikah, begitu ya. Kemudian santrinya membersihkan jalan yang akan dilewati karena menggunakan rok yang tinggi. Ini kan sesuatu yang indah. Kebineka Tunggal Ikaan itu benar-benar disadari semuanya. Karena Indonesia tanpa umat Muslim bukan Indonesia. Dan Indonesia tanpa umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha bukan juga Indonesia. Dan ini disadari oleh semua yang demo kemarin. Di depan katedral, bersih, nggak ada apa-apa. Satu hal yang sudah finish adalah Kebineka Tunggal Ikaan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Presiden sebagai Panglima tertinggi mengingatkan bahwa tugas TNI adalah harus menjaga Kebineka Tunggal Ikaan. Dan kemarin dilihatkan sangat indah. Ya tugas saya ringan gitu Pak Henry. Baik. Jenderal tentu sangat dekat sama Presiden. Apa benar Presiden sangat mempertahankan atau membacking Gubernur DKI ini, Basuki? Bung Karni tahu kalau udah mulai raut malam, ya kan? Memberi pertanyaan yang sangat berat. Saya tidak menjawab dengan kesimpulan, tetapi saya pun bukan ahli politik. Tapi karena ini masalah politik, saya coba memberikan gambaran politik. Kita sama-sama tahu bahwa ada partai pemerintah, antara lain PDI Perjuangan, kemudian PKB, PAN, P3. Logika berpikirnya, kalau Presiden ingin benar-benar Ahok menang, tinggal perintah PKB, PAN, P3, kamu dukung Ahok, PDI juga dukung Ahok, selesai. Yang lainnya nggak punya kendaraan. Itu logika politik. Kesimpulannya silakan Anda simpulkan masing-masing. Saya tidak punya berhak memberikan kesimpulan. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Terakhir, ini banyak suara jenderal itu cocok jadi presiden. Bung Karni, dalam situasi seperti ini, sampai kemarin, Presiden ada Pak Tito diwakili oleh Kapolda karena Pak Tito lagi di Bali. Presiden memerintahkan, sekali lagi, beliau menyampaikan, sebagai Panglima tertinggi, saya perintahkan kepada TNI, jaga Kebineka Tunggal Ikaan. Dan TNI sebagai garda terdepan dalam mengelola, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, serta menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Itu satu Pak. Maka beliau adalah atasan saya. Saya sebagai umat Muslim, saya pernah bersumpah pada tanggal 15 Maret 1982. Antara lain, demi Allah saya bersumpah di atas Al-Quran nih Pak Arang, setia pada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, nomor 1. Saya singkat nomor 3-nya. Demi Allah saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Apabila sekarang saya berkeinginan jadi presiden, maka saya melanggar sumpah saya. Umur saya sudah 56 Pak Karni.
Kata ustadz saya bilang, kehidupan di dunia itu hanya sekejap mata saja, kehidupan abadi di sana. Saya lebih baik menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga Bhinneka Tunggal Ika daripada saya jadi presiden. Ini pernyataan saya, Bu Kadi. Baik, Jenderal. Terima kasih banyak. Saya tadi mau menjawab Pak Kapolri. Sebenarnya yang paling sulit dalam diskusi ini posisi saya, yang selalu harus berimbang. Tapi seberimbang apapun saya lakukan, tetap akan ada yang menuduh bahwa saya tidak berimbang. Jangan berdiri di tengah jalan, karena Anda bisa ditabrak dari kiri, kanan, dari depan, dari belakang. Kata Iron Lady Inggris Margaret Thatcher. Kita ketemu LC akan datang. Nantinya apakah ini adalah tindak pidana atau tidak. Nah, kemudian tentu landasan yang disampaikan yang kita pakai dalam prinsip hukum ini adalah selain equality before the law, persamaan di muka hukum, juga adalah presumption of innocence. Jadi azas praduga tidak bersalah. Itu yang kita pakai sehingga semua pihak kita dengar. Baik pihak pelapor, pihak terlapor, semua saksi ahli kita dengar. Kita juga menemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Malam ini aja kita mendengar ada perbedaan pendapat. Sayang memang ada beberapa pihak yang tidak hadir di sini, tapi memang kita lihat ada perbedaan-perbedaan pendapat itu. Oleh karena itu, saya kira sekali lagi semua pihak kita dengar, termasuk pihak tersangka pun atau terlapor pun kita dengar, karena dia juga punya hak untuk membela dirinya juga. Nah, kemudian yang ingin mungkin kami berharap tim ini tentunya akan melakukan gelar nantinya. Gelar ini apapun nanti yang kita pilih, apakah nanti terbuka live ataukah terbuka terbatas, artinya tidak live tapi dihadiri oleh pihak-pihak yang netral, ini tolong dihargai apapun keputusannya. Dan kalau seandainya keputusan itu misalnya dinyatakan ini bukan tindak pidana sehingga harus dihentikan, ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan. Misalnya pra peradilan, meskipun dalam penyelidikan tidak ada pra peradilan, tapi bisa saja menjadi terobosan hukum. Seperti dalam beberapa terobosan hukum yang telah ada. Kalau seandainya ternyata ini juga dinyatakan pidana gelar itu, maka pihak-pihak yang dirugikan yang juga akan dapat melakukan upaya-upaya hukum, karena memang upaya hukum kita memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan itu untuk melakukan upaya hukum lainnya. Kemudian jadi ini kita kalau mau kita tegakkan kepada persoalan-persoalan ini, persoalan hukum. Kemudian kedua, saya hanya ingin mengimbau bahwa rule of law, karena negara hukum kita harus ikuti, termasuk misalnya penyampaian pendapat di muka umum yang tadi disampaikan adalah hak konstitusional, itu benar, tapi tolong lakukan dengan cara-cara yang juga dalam koridor hukum, yaitu Undang-Undang 998 maupun dalam ICCPR pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights yang mengatur tentang freedom of expression, penyampaian pendapat di muka umum, itu mengatur bahwa penyampaian pendapat jangan sampai satu merugikan atau mengganggu hak asasi orang lain. Kedua, tidak boleh mengganggu tertiban publik. Yang ketiga, mengindahkan etika dan moral, terutama ketika menyampaikan orasi. Kemudian yang keempat, harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, saya hanya ingin menitipkan juga, mari kita jaga stabilitas keamanan kita. Karena ini penting bagi kita, negara kita, tadi disampaikan oleh Bapak Panglima dan Mbak Yeni, kalau kita saling ribut di dalam, meskipun ini masalah yang penting, jangan sampai ini menjadi pertikaian fisik, karena
kalau kita ini terjadi, ini akan menjadi setback negara kita. Yang diuntungkan adalah negara-negara tetangga atau kompetitor-kompetitor negara lainnya. Mereka senang kalau kita melihat kita lemah. Kemudian yang terakhir, saya juga ingin menghimbau, ini media sosial ini tidak bertuan. Semua orang bisa mengupload, men-share apa saja informasi yang belum tentu benar. Bahkan kadang-kadang yang memang sengaja diprovokasi. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, tolong jangan mengupload atau men-share informasi yang tidak jelas atau tidak akurat, yang dapat berbau provokasi, sehingga kasihan masyarakat nanti menjadi bingung dan akhirnya menjadi melakukan aksi yang melanggar hukum. Yang kedua, tolong juga jangan tiba-tiba langsung mencerna dan langsung men-share yang belum tentu benar. Di-share, kita menyampaikan ke teman, satu ke teman-teman lainnya, akhirnya berantai, akhirnya menjadi jutaan, semua akhirnya menjadi misleading information. Saya kira itu saja, Pak Kani. Terima kasih. Masih ada pertanyaan, Dep. Bagaimana? Presiden merasa bahwa demo ini ya 18.000 lah, 30.000, dan tidak menyangka begitu besar. Karena ya berarti laporan intelijen kurang akurat yang sampai ke beliau. Apa tanggapannya, Jenderal? Ya, saya kira sudah kita perkirakan. Saya kan sudah pernah sampaikan kalau mengikuti Pak Karni dalam pernyataan saya antara 50.000 ke atas, saya sampaikan begitu. Itu pernyataan saya kalau lihat nanti di media. Yeah. Saya nggak pernah mengatakan 10.000, 20.000, 50.000 ke atas, karena saya berdiskusi dengan teman-teman yang akan melakukan, saudara-saudara kita yang akan melakukan demo. Saya berdiskusi dengan Di depan katedral, bersih, nggak ada apa-apa. Satu hal yang sudah finish adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Presiden sebagai Panglima tertinggi mengingatkan bahwa tugas TNI adalah harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemarin dilihatkan sangat indah. Itu tugas saya ringan gitu, Pak Karni. Baik, Jenderal tentu sangat dekat sama Presiden. Apa benar Presiden sangat mempertahankan atau membacking Gubernur DKI ini, Basuki? Bung Karni tahu kalau udah mulai raut malam, ya kan? Memberi pertanyaan yang sangat berat. Saya tidak menjawab dengan kesimpulan, tetapi saya pun bukan ahli politik. Tapi karena ini masalah politik, saya coba memberikan gambaran politik. Kita sama-sama tahu bahwa ada partai pemerintah, antara lain PDI Perjuangan, kemudian PKB, PAN, P3. Logika berpikirnya, kalau Presiden ingin benar-benar Ahok menang, tinggal perintah PKB, PAN, P3, kamu dukung Ahok, PDI juga dukung Ahok, selesai. Yang lainnya nggak punya kendaraan. Itu logika politik. Kesimpulannya silakan Anda simpulkan masing-masing. Saya tidak punya berhak memberikan kesimpulan. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terakhir, ini banyak suara Jenderal itu cocok jadi Presiden. Bung Karni, dalam situasi seperti ini, sampai kemarin, Presiden ada Pak Tito diwakili Kapolda karena Pak Tito lagi di Bali. Presiden memerintahkan, sekali lagi, beliau menyampaikan, sebagai Panglima tertinggi, saya perintahkan kepada TNI, jaga Bhinneka Tunggal Ika. Dan TNI sebagai garda terdepan dalam mengelola, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, serta menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Itu satu, Pak. Maka beliau adalah atasan saya. Jenderal tentu sangat dekat sama Presiden. Apa benar Presiden sangat
mempertahankan atau membacking Gubernur DKI ini. Saya lebih baik menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga Bhinneka Tunggal Ika daripada saya jadi presiden. Ini pernyataan saya, Bu Karni. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang Kapolri dan Panglima TNI saya akan persilakan menjawab masalah-masalah yang disampaikan tadi. Dan sebelumnya saya menyampaikan selamat dan terima kasih kepada, saya dengar banyak rakyat di seluruh Indonesia yang nobar malam ini, termasuk jajaran kepolisian di berbagai kantor Polsek, Polres, dan yang lebih lagi prajurit seluruh tanah air yang mendapat surat dari Panglima untuk menonton malam ini. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang saya mulai dengan Pak Kapolri. Ya, pertama-tama tentunya saya ucapkan selamat kepada Pak Karni, ratingnya naik betul nih Pak. Tadi darah saya itu 170, 100 di bawah. Saking stres ya Pak. Jadi saya nggak pernah pikirin lagi mau rating mau enggak. Baik, jadi saya tidak ingin mengomentari apa yang sudah disampaikan ataupun ingin masuk dalam perdebatan mengenai masalah substansi masalah, karena memang posisi Polri dalam kaitan sebagai penyelidik, kebetulan dalam kasus ini penyelidik, dan tentunya harus bersikap netral, mendengarkan semua pihak, mendengarkan semua masukan. Prinsip adalah penyelidik itulah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi informasi yang ada pada malam hari ini pun tentu adalah bagian dari informasi yang dikumpulkan untuk jadi bagian pertimbangan. Karena memang undang-undang, kitab undang-undang hukum acara pidana kita memberikan otoritas kepada penyelidik kepolisian negara Indonesia untuk mengambil keputusan. Pak Bahtiar Nasir, Pak Zaitun Rasmi, lain-lain. Kemudian dari perkiraan saya sampaikan itu lebih dari 50.000. Itu. Oleh karena itulah kekuatan yang kami tarik, yang kita gunakan juga hampir 20.000. Tapi sekali lagi kita sangat tidak ingin bentrok saat itu. Yang kita lakukan justru mengedepankan para poluan berjilbab dengan anggota-anggota yang menggunakan zikir dan mereka melantunkan Asmaul Husna dan lain-lain, dengan harapan kita yakin bahwa saudara-saudara kita ini ingin menyuarakan suaranya, bukan dalam rangka untuk melakukan aksi anarkis. Kalau ada terjadi, tadi disampaikan oleh Pak Kiai, ya saya kira itu insiden-insiden saja Pak ya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ya. Baik, terus Presiden mengatakan dan juga Pak Kapolri tadi menyinggung bahwa ini ada aktor politik, ada yang menunggangi. Siapakah ini? Saya tidak mau jawab Pak Karni. Pak Karni paling pintar mancing-mancing. Yang jelas, apapun juga Pak Karni, yang jelas ini permasalahan ini, meskipun ada masalah dugaan penodaan agama, tapi sangat kental juga karena di masanya masa pilkada, pasti ada pihak-pihak yang diuntungkan. Kemudian juga ada pihak-pihak lain juga yang mengambil momentum ini untuk agenda-agenda politik yang lain. Nah ini harus kita pisahkan, saya kira gitu. Tapi memang sulit, karena memang tercampur-campur gitu. Terima kasih. Sekarang giliran Panglima TNI, Mas Gatot. Ada jawaban untuk pembicara yang lain? Satu hal yang bisa saya petik di sini, sebenarnya kalau kita lihat secara dalam, demo yang dilakukan kemarin itu sangat indah. Seperti yang disampaikan oleh Agim tadi, bahwa pada saat demo, kemudian ada satu pasangan di depan katedral yang akan menikah, begitu ya. Kemudian santrinya membersihkan
membersihkan jalan yang akan dilewati karena menggunakan rok yang tinggi. Ini kan sesuatu yang indah. Kebineka Tunggal Ikaan itu benar-benar disadari semuanya. Karena Indonesia tanpa umat muslim bukan Indonesia. Dan Indonesia tanpa umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha bukan juga Indonesia. Dan ini disadari oleh semua yang demo kemarin.